Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenal komponen elektronik dan simbolnya dan fungsinya ya dalam sebuah rangkaian. Yang ini komponen yang sering kita jumpai dan dipakai ya. Komponen yang pertama kita bahas adalah fuse ya. Ini fuse contohnya seperti ini ya. Fuse ini fungsinya ya kalau terjadi konslet atau apa, ini fuse ini sebagai pengaman ya fungsinya. Untuk fuse dalam bentuk lain ada ya, contohnya seperti ini ya. Ini fuse ya, ini simbol di komponen itu hurufnya itu F ya, di PCB maksudnya simbol di PCB. Oke, huruf F ini fuse. Oke, untuk fuse yang bentuk SMD ada seperti ini ya, ini warna putih ini fuse ya, sama fungsinya ya, tapi ini fuse SMD ya, bisa dilihat. Untuk komponen selanjutnya kita bahas, fuse sudah kita bahas, adalah induktor. Induktor ini ya, ini yang seperti ini induktor ya. Ini kode di PCB itu simbolnya itu huruf L, ini lilitan atau induktor ya. Jadi ini bekerja dalam bentuk medan magnet ya, untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet ya. Fungsinya seperti ini. Oke, contoh induktor yang lain seperti ini ya. Ini induktor ya, induktor juga ini seperti ini ya, bulat-bulat hitam ya, kakinya 2. Ini induktor ya. Oke, yang lain induktor seperti ini induktor juga ya, induktor sama yang seperti tadi ya. Oke, kalau induktor dalam mesin laptop itu seperti ini induktornya ya, ini contohnya. Jadi dia bulat seperti ini, ada nilainya berapa, 1R8 atau 100 APF gitu ya. Induktor ya, dia bekerja dalam bentuk medan magnet ya. Oke, selanjutnya induktor sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas kapasitor ya. Oke, ini kapasitor contohnya ini. Kapasitor keramik ataupun kapasitor ada berbagai macam ya. Ini kapasitor elektrolit ya. Ini untuk kapasitor yang ini ya, warna biru-biru seperti ini untuk kakinya tidak ada positif atau negatif ya, jadi bisa dipasang secara bolak-balik ya. Ini ya, contoh yang lain kita lihat ini ya, kapasitor yang biru-biru ini ya, jadi dia sama yang kuning ini juga kapasitor. Jadi bisa dipasang secara bolak-balik, tidak ada positif atau negatif. Untuk simbol di PCB nya itu pakai huruf C, berarti kapasitor huruf C ya. Bisa dilihat di simbol di PCB ini ya, kita lihat dekat. Ya, jadi di PCB ini tertulis huruf C berapa.
Ini kapasitor keramik atau kapasitor yang lain bisa contohnya kapasitor polister. Kapasitor polister itu yang berwarna hijau ya, sering kita jumpai juga bisa ambil contohnya yang lain. Kapasitor polister itu ini ya, ini kapasitor polister bisa dilihat di sini, warnanya hijau ini hijau ini, dia non polar ya, jadi dia ada kaki positif ataupun negatif, bisa dipasang secara bolak-balik yang warna hijau ini, kapasitor polister ini. Oke, selanjutnya kapasitor keramik dalam mesin laptop itu kapasitor. Ini contohnya ini kapasitor ini, jadi dia bisa dipasang bolak-balik ya. Ini kapasitornya coklat ya, warnanya ada yang putih coklat muda. Oke, kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor. Contohnya banyak ya ini kapasitor SMD. Jadi dia simbolnya di PCB itu huruf C, bisa dipasang secara bolak-balik. Oke, kapasitor selanjutnya kapasitor elektrolit ya, yang berbentuk ini bulat-bulat ini. Atau lebih dikenal sering disebut elko ya. Jadi untuk elko itu ada polaritasnya, ada kaki positif, ada negatifnya ya. Ini ya, ini namanya kapasitor elko ya. Jadi dia tidak bisa dipasang sembarangan ya, ada kaki negatif, ada kaki positifnya ini. Dia ada kode strip di sampingnya ini, strip putih ini yang negatif dan kaki sebelahnya itu yang positif. Ini kapasitor elektrolit atau elko istilahnya ya. Jadi di badannya ada nilai berapa mikrofarad, berapa volt tegangannya. Jadi contohnya ini 1000 mikrofarad 16 volt. Jadi untuk penggantiannya pun harus sesuai dengan voltasenya ya, atau di atasnya, jangan sampai di bawahnya. Untuk penggantian kapasitor elektrolit ini perlu diperhatikan ya, untuk tegangan kapasitasnya. Oke, komponen selanjutnya untuk kode di PCB baik elektrolit maupun keramik maupun polister itu sama ya, kodenya itu C. Kapasitor yang lain untuk kapasitor MKV atau kapasitor ini juga termasuk jenis kapasitor ya, yang berbentuk kotak ini, kapasitor kayak MKV ya Pak. Ini ya contohnya. Ini juga contoh kapasitor ini. Kapasitor MKV. Jadi ada nilai tegangannya 250 volt atau berapa itu ada ya. Oke, kapasitor sudah ya kita bahas ya. Kapasitor apalagi kapasitor. Oke, itu dulu ya kapasitor. Ada yang warna itu seperti ini ya, contohnya ini juga kapasitor.
Kapasitor ini non polar ya, untuk seperti ini. Jadi dia bisa dipasang secara bolak-balik. Jadi tidak ada positif, tidak ada negatif yang khusus untuk kapasitor elektrolit saja ini yang ada positif negatifnya. Tapi kapasitor yang lain itu kapasitor tantalum itu sering kita jumpai di mesin laptop ya. Ini kalau kapasitor tantalum ada polaritas ya, ada positif ada negatif ya, seperti ini. Jadi ada strip putih ini sama hitam, jadi ada positif negatif ya. Yang putih ini positif ya. Ini contohnya, ini kapasitor tantalum, ini positifnya yang strip putih ini ya. Kapasitor tantalum seperti ini contoh dari garis strip putih, ini positif, ini hitam, ini negatif. Samping induktor ini induktornya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas adalah dioda. Oke, dioda itu lambangnya di PCB ya. Di simbol PCB nya di seperti ini contohnya dioda. Kalau ini dioda juga, ini dioda bridge namanya ya. Ini dioda mengubah yang arus AC menjadi DC dan menyearahkan, mengubah ya, kakinya 4 ya, dioda bridge namanya kayak. Jadi dia mengubah dari AC menjadi DC, mengubah arusnya, kakinya 4. Oke, contoh yang lain dioda selain dioda bridge ya, dioda penyearah. Untuk contoh dioda penyearah itu seperti ini ya, ini dioda penyearah tegangannya bisa searah, jadi arus itu tegangannya itu tidak bolak-balik itu, jadi searah ya, tidak bisa balik lagi, harus sudah keluar ini searahnya, sesuai arahnya. Oke, selanjutnya dioda sudah ya, kode simbolnya D. Oke, kita bahas lagi dioda Zener ya. Contoh dioda Zener itu dioda untuk pengaman biasanya ya. Ada dioda warnanya kecil-kecil ini, nggak kelihatan ya. Ada simbol dioda Zener itu ya, kecil-kecil semua. Untuk kode di PCB biasanya itu pakai DZ ya. Jadi dia Zener, dia untuk pengaman kalau terjadi over ya, tegangannya itu bisa dikembalikan ke sumber asalnya gitu ya. Jadi tegangan yang lewat itu pas ya, sesuai dengan ukuran diodanya, tergantung berapa volt ya, pengeluarannya itu sesuai dengan ukuran dioda sendernya ya. Kalau 5 volt ya 5 volt, kalau 10 volt ya 10, misalnya ya 8 volt 8 volt ya 12 volt 12 volt, jadi tidak bisa lebih. Itu untuk dioda berfungsi sebagai dioda zener pengaman. Ini kita bahas lagi dioda sudah, kita bahas lagi transistor ya. Selanjutnya dioda lagi, ada dioda Schottky ya. Contohnya ini simbolnya D, seperti bentuknya seperti transistor ya. Dioda Schottky ya. Simbolnya juga D di PCB itu ya, bisa dilihat. Nah, kelihatan ini simbolnya D ya.
Untuk dioda SMD yang berbentuk seperti transistor juga ada, contohnya seperti ini. Iya, nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini simbolnya D ya, bentuknya seperti transistor SMD ya. Jadi di PCB simbolnya itu D ya, ini beda dengan transistor simbolnya Q. Kalau ini simbolnya D ya. Oke, untuk transistor ya, kita bahas transistor. Transistor itu bentuknya bermacam-macam ya, ada transistor BJT, ada transistor MOSFET ya, ada transistor macam-macam ya untuk transistornya. Kita bahas transistor itu ada transistor SMD, ini kodenya. Kalau transistor itu Q ya, kodenya Q. Jadi baik transistor MOSFET maupun transistor BJT itu kodenya itu hurufnya itu Q. Oke, contohnya PCB ini ya. Ini yang kecil-kecil ini ya, transistor kode dengan huruf Q. Oke. Kalau di ini ya, di transistornya seperti ini. Juga transistor dengan simbol huruf Q di PCB. Transistor sudah kita bahas, hurufnya simbolnya Q ya. Untuk IC misalnya ya, IC itu simbol di PCB hurufnya U ya, kita bahas. Oke, baik, ini contoh IC ya, IC step down, simbol di PCB nya Q ya. Baik, IC apapun fungsi dan jenisnya, simbolnya itu Q di PCB. Oh maaf ya, simbolnya itu U, huruf U. Oke, kita bahas selanjutnya lagi, itu ada ini ya, resistor lagi, resistor suhu namanya ya. Untuk resistor suhu itu ini ada NTC sama PTC. Contohnya ini NTC ya, atau thermal resistor, resistor suhu ya, sama PTC. Ini PTC nya. Oke. Oke, selanjutnya ada, kita bahas lagi ini ya, trafo. Trafo itu sebetulnya sama-sama induktor ya, cuma dia trafo itu menurunkan tegangan, bisa menaikkan tegangan ya. Untuk trafo itu ya, berapa volt yang dibutuhkan untuk membagi tegangan yang dikeluarkan itu ya. Ini trafo contohnya. Untuk kode di PCB itu trafo itu hurufnya T biasanya. Oke, saya dilihat di PCB nya simbolnya itu hurufnya T. Oke, selanjutnya kita bahas resistor. Oke, resistor simbolnya R di PCB. Contohnya ya ini, banyak ya. Untuk resistor ada ukurannya,
baik resistor SMD maupun resistor yang analog ini ada ukuran, ada 1/4 watt, setengah watt, ada 1 watt, 2 watt atau 4 watt ya. Yang besar bisa 5 watt. Ini ukuran resistor. Ini ada yang gede, ada yang kecil, ini ada yang 1 watt, ada yang 2 watt, ada yang 3 watt yang lebih besar, ada yang 1/4 yang kecil-kecil ini ukurannya. Kodenya R ya di PCB. Oke, selanjutnya kita bahas resistor. Sudah, resistor dalam bentuk variabel itu resistor trimpot ya. Jadi dia contohnya seperti ini. Jadi dia bisa resistor yang bisa berubah, kita rubah-rubah ya hambatannya ini. Trimpot, nah resistor termasuk. Nah, oke, selanjutnya kita bahas untuk resistor SMD ya. Oke, untuk resistor SMD itu ada ukurannya juga ya. Contohnya ya ini ya, banyak kodenya juga R ya. Resistor SMD itu di kode R nih, kelihatan ya. Kode R ini resistor ya. Jadi yang pakai kode ini R resistor, kode C itu kapasitor ya. Saya dilihat contohnya ini ya. R C sama R ini resistor ya. Paling kecil ini ukurannya. Jadi fungsi resistor ini sendiri untuk membatasi tegangan ya. Resistor ini fungsinya untuk membatasi jumlah tegangan yang itu ya, yang masuk dalam sebuah rangkaian ini ya. Jadi fungsinya dia sebagai pembatas tegangan ya. Resistor pembatas tegangan ya. Baik SMD maupun analog ya, fungsinya sama.